بالخصوص الداعي إلى الله الحبيب مهدي بن علوي بن أحمد بن عبد القادر Segaf mata'ana Allah bitul hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dalam perlindungan Allah, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para habaib yang nampak hadir, Habib Ahmad bin Sadiq Musawa, Habib Hamdi bin Saleh bin Hamid bin Syuhbakar, para imam, semoga semuanya panjang umur, sehat afiat, dikabulkan hajatnya. Dan juga tak lupa Bapak Sekretaris Dewan, Bapak Aziz Openg, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillah yang pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah, yaitu Masjid Nur Sa'adah, cahaya kebahagiaan. Semoga kita dengan kehadiran kita, kumpulnya kita di masjid ini menambah cahaya dan menambah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Inda zikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Para ulama-ulama menyatakan ketika kita mengenang sosok seorang saleh, seorang pahlawan, seorang pejuang, turun rahmatnya Allah. Wa kaifa bi aslahis salihin. Apalagi yang kita kenang malam ini adalah sesoleh-solehnya manusia, pejuangnya pejuang, dokternya dokter. Amin ya rabbal. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi pada malam hari ini di tempat ini turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur dijadikan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu ingin dijadikan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi Musa ketika melihat keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada umatnya Rasul, mereka mohon, dia mohon, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan umatnya Rasul. Nabi, Rasul pengen jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi bahkan minta dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang digabul, tidak ada yang diterima kecuali Nabi Isa alaihissalam. Beliau di akhir zaman akan turun menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bawa ajaran agamanya yang Nasrani yang asli, bukan, tapi bawa menjadi umatnya Rasulullah, membawa syariatnya Rasulullah, membantu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di kitab-kitab, dan keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa belum wafat. Ya. Ini kalau bicara agama, lakum dinukum waliyadin, ini namanya tasamuh, toleransi. Urusan muamalah, jual beli, dagang, kita oke. Tapi masalah ibadah, masalah akidah, ini lakum dinukum harus jelas. Ya, ini kita bicara di masjid, di komunitas muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya kita aja. Ya. Jadi harus tahu umat Islam punya akidah bagaimana? Bahwa Nabi Isa masih hidup, di akhir zaman akan turun dan menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggak pernah minta, nggak pernah mohon sama Allah jadikan umat, ditakdirkan menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi. Bersyukur, alhamdulillah. Makanya saya setiap hari saya anjurkan semua jamaah-jamaah saya di Ternate dimanapun, ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Rasulullah sallallahu. Minimal 3 kali sehari ucapin kalimat itu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku umatnya Rasul sallallahu alaihi. Ini kalau udah bersyukur jadi umatnya Rasul, ini pahala berlipat ganda.
malaikat capek nulis. Ada seseorang mengucapkan di Bukit Arafah kalimat alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam dan cukuplah itu nikmat yang terbesar. Tahun berikutnya orang ini naik haji lagi. Dia ucapkan kalimat yang sama, alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Tiba-tiba terdengar hatif minas sama. Suara dari langit yang tidak terlihat orangnya, tidak terlihat yang mengucapkannya. Dia bilang, ya fulan, sesungguhnya pahala engkau mengucapkan kalimat ini tahun lalu malaikat belum selesai menulis pahala tersebut. Allahu Akbar, takbir. Bayangin, malaikat capek nulis kalau kita bersyukur sama nikmat Islam. Tidak ada nikmat terbesar melebihi nikmat Islam wal iman. Tidak ada yang lebih besar melebihi nikmat dijadikannya umat Rasul sallallahu alaihi. Dan malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun. Tidak pernah bermaksiat, taat. Kalau semua diperintahkan sama Allah, sujud sampai hari kiamat. Diperintahkan ruku sampai hari kiamat. Diperintahkan tasbih, bertasbih. Mereka suruh nulis pahala, tulis. Nggak ada capeknya malaikat. Terus banyak amalan-amalan itu ya. Siapa yang setelah ini saya kasih juga nih, Habib Mahdi tadi kasih amalan. Ini satu amalan yang luar biasa. Siapa setiap malam membaca ucapan kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW ma huwa ahlu. Semoga Allah membalas balasan yang setimpal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut at'aba sab'ina malaikah alfai sabah, membuat capek 70 malaikat selama 1000 pagi. Kita baca 10 kali malam ini, 1000 pagi, 10 hari berarti 1000 hari. Dia tulis. Besok kita baca lagi, tambah lagi 2000. Besok lagi baca lagi 3000. Allah. Dan banyak amalan-amalan seperti itu dalam ajaran Islam. Tinggal kita pelajari, kita baca, cari doa. Apalagi ini langsung ijazah. Saya dapat ijazah dari guru saya Al-Habib Hasan bin Abdul Syadri. Saya ijazahkan kepada antum. Nanti kita tulis. Gobilna bilang, saya terima bilang. Gobilna ajaztukum kama ajazani Syekhi Al-Habib Hasan. Baik, jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW mahwal. Kalimat yang pendek membuat capek para malaikat untuk menulis pahala buat kita. Dan malam hari ini kita tadi baca Maulid tiba. Ini ungkapan sebenarnya. Perayaan Maulid yang seperti ini adalah ungkapan bahwa Masjid Nur Saadah dan lingkungannya, masyarakatnya mengucapkan ekspresi bahwa dia bersyukur atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi. Ini temanya membangun insan yang cerdas dan islami. Apa sih cerdas? Apa itu islami? Cerdas dalam bahasa Arab artinya labib. Kita sering mendengar dalam ayat-ayat Quran, "Wa ma yaddakaru illa ulul albab." Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas. Albab ditafsirkan oleh para ulama ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama yang saya baca atau saya dengar dari guru kami Habib Hasan Syadri, "Idza sabaqahun nas bil ilm, sabaqahum bil amal. Wa idza sabaqan nas bil amal, sabaqahum bil ikhlas. Wa idza sabaqan nas bil ikhlas, sabaqahum bil muwazabah." Jika orang lain mengalahkan kita dari sisi ilmu, maka kita kalahkan mereka dari sisi amal. Oh, dia hafal Quran. Oh, dia hafalannya bagus, hadisnya. Saya nggak bisa kayak dia. Saya nggak bisa kayak hafalannya seperti dia. Maka kita harus lebih banyak amal. Sholatnya lebih banyak, zakatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak. Ya, gitu. Karena dia punya ilmu. Kita harus punya lebih banyak amal. Wa idza sabaqahan nas bil amal, sabaqahum bil ikhlas. Jika orang mengalahkan kita dari sisi amal, maka kita kalahkan mereka dari sisi ikhlas. Oh, dia orang kaya, bisa zakat, bisa sedekah, bisa nyumbang, bisa ini.
Saya kurang, cuman punya sedikit. Ya, yang penting sedikit ini saya ikhlaskan karena Allah. Ikhlas yang karena Allah. Sedikit tapi karena ikhlas, gimana? Itu nanti akan berbuah. Hah? Ini ikhlas baru. Dulu diceritakan di Hadramut sana, ada namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Habib Abu Bakar al-Aden. Ya, Abu Bakar al-Aden ini orang kaya raya. Ya, kalau naik kuda di atas permadani, itu perjalanan yang dia akan tempuh pakai permadani. Saking kaya rayanya. Setiap hari potong kambing 40 ekor. Ini orang-orang kagum sama dia. Ya. Wali min auliya Allah, kekasih daripada kasih Allah. Ketika masuk negeri Adan, dia berdoa, ya sama subbul laban min walad Abdullah dakhala al-Adan. Hai langit, turunkanlah hujan susu karena berkahnya Abu Bakar masuk di negeri Adan. Hujan ini bukan hujan air, hujan susu. Zaman itu zaman penjajahan Inggris. Orang penjajah bingung tampung itu susu. Enaknya nikmatnya lebih dari susu biasa. Sampai sekarang di musim Inggris masih ada tuh sisa, tidak basi. Ya. Ini Habib Abu Bakar Wali, orang yang dermawan. Potong kambing 40 ekor setiap hari. Ditanya sama muridnya, ya Habib, apakah ada orang yang lebih dermawan dari engkau? Ada, dia bilang. Siapa? Saya punya saudara Husain di Tarim. Ajib. Datang kepada Habib Husain, berangkat ke Habib Husain di sana. Dia bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah di sini rumahnya Habib Husain, saudara dari Habib Abu Bakar Al-Aden? Oh iya betul, saya saudara. Saya mau bertamu sama antum, boleh? Boleh. Oh, ini lebih dari kata menurut pernyataan Habib Abu Bakar, lebih daripada Habib Abu Bakar. Dia baru datang ke rumahnya. Biasa, ya, dihormati karena beliau orang mengerti, dihormati. Dikasih roti sepotong sama air putih. Makan siang, sarapan, ya. Tunggu malam, begitu pula. Roti sepotong, air putih. Ya Allah, tunggu 1 hari, 2 hari, hari ketiga. Nah, saya tanya, dia penasaran sampai hari ketiga, dia bilang, ya Habib, saya permisi. Sebelum saya pulang, saya mau bertanya. Menurut pernyataan saudara antum Habib Abu Bakar, ini antum ini lebih dermawan daripada Habib Abu Bakar. Tetapi kenyataan yang saya lihat, Habib hanya menyediakan sepotong roti sama segelas air. Dia bilang, saudaraku benar, dia tidak salah. Kenapa? Habib Abu Bakar orang kaya, dia potong 40 ekor kambing setiap hari nggak ada masalah, kambingnya ribuan. Sedangkan saya kasih Anda sepotong roti karena rezeki saya cuma 1 roti. Setengah saya kasih sama antum, setengah lagi kita bersama-sama, saya sama istri sama anak. Jatah saya setengahnya ini saya kasih. Bayangin, setengah miliknya dikasih sama tamu, setengahnya buat dirinya. Berarti apa? Saya lebih dermawan dari dia. Jadi 100.000 bagi orang kaya tidak ada artinya. 100.000 bagi orang miskin sangat berarti. Makanya sedekahnya orang miskin kalau sama orang kaya nilainya, maka pahala yang dia dapat lebih besar dibandingkan orang kaya tersebut. Nah, ini dalam Islam. Makanya tadi apa? Jika orang mengalahkan kita dari sisi amal, maka kalahkan mereka dari sisi ikhlas. Ikhlas penting. Apa itu ikhlas? Al-amal lillahi wahdah, beramal karena Allah semata. Dalam sebuah hadis dinyatakan, al-amal li ajlin nas huwa syirik, tarkul amal huwa riya, wal manfi minhuma huwa al-ikhlas. Orang kalau tidak mau beramal, ya, namanya riya. Nggak mau sholat sunnah ini bukan menganggap enteng ya, malas ya, itu namanya riya kata ulama. Wal amal li ajlin nas syirik, beramal karena manusia itu namanya syirik. Sholat karena suami,
Sholat karena istri, sholat karena pengen makan puji dilihat sama orang, ya, itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Kenapa? Ya, karena manusia tidak bisa kasih pahala, manusia tidak bisa kasih dosa. Kalau kita beramal karena manusia berarti apa? Syirik, kata ulama. Ya seperti tadi, ya, ada berhala yang gak kelihatan, ya, masih hubud dunia, masih menyembah harta, mendahulukan dunia dibandingkan perintah Allah dan Rasulnya. Wal manfi minhuma wal ikhlas. Kalau tidak ada dua sifat ini, tidak ada sifat syirik, tidak ada riya, itulah ikhlas, beramal karena Allah semata. Dan ini proses, Bu, Pak, proses. Dilatih, dilawan tuh nafsu, dilawan berjamaah, dilawan menghadiri maulid, dilawan salawat, dilawan puasa, terus akhirnya timbul beramal bukan karena manusia, tapi hanya karena Allah semata. Kalau amalan-amalan tadi tidak diterima karena tidak ada ikhlas, ya, tapi ada satu amalan yang luar biasa, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun riya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amal bainal qabul wa raddi illa shalah 'alan nabi. Semua amal antara diterima dan ditolak kecuali bersolawat kepada Nabi. Inna thawaba fi sururi sadaqah laysa riya yuhbituhu fa'aqqa kadza salatuna 'alan nabi takrimatan li sayyidil murdi. Sungguhnya pahala dalam kegembiraan orang menerima sedekah, tidaklah riya menolaknya. Ini juga satu amalan yang pasti diterima. Apa? Menyenangkan hati orang, ya. Fulan bin Fulan menyumbang ke Masjid Nur Saadah 10 sak semen. Sebutin mana? Sebutin. Ini diterima apa tidak? Diterima. Kenapa? Karena masjid menerimanya dengan senang, karena dibutuhkan. Satu menyumbang, atau menyumbang apalagi kepada ustadz-ustadz, imam-imam, atau menyumbang kepada janda, anak yatim yang susah, dalam keadaan susah disumbang, walaupun disebut. Kadang-kadang antri, Bu, ya, kita ngundang anak yatim supaya dilihat sama orang, kita lihat di amplopnya, antri, harga dirinya sudah, tapi karena dia butuh, karena dia bahagia menerima hal tersebut, kebahagiaan tersebutlah yang menyebabkan sedekah tersebut diterima. Sebenarnya amalan kalau ada riyanya tidak diterima, tapi karena diterima lalu dia gembira si penerima tersebut, maka diterimalah amal sedekah tadi. Begitu pula yang kedua, begitu pula salawat kepada Nabi. Walaupun dengan tasbihnya gede-gede supaya Allahumma shalli Muhammad wa sallam, Allahumma shalli Muhammad wa sallam, Allahumma shalli Muhammad. Kenapa pasti diterima salawat? Takrimatan li sayyidil murdi, sebagai penghormatan kepada Nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu, kekasih Allah, ya, pasti diterima. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, Allah balas 10 kali. Allah berikan rahmat 10 kali kepada orang tersebut. Arti salawat artinya kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita doa sama Nabi Muhammad 1 kali. Salawat itu artinya mendoakan Nabi Muhammad supaya ditinggikan derajatnya, diberikan rahmat oleh Allah. Apa? Kita dibalas sama Allah 10. Kita bersalawat 10 dibalas 100. Kita bersalawat 100 dibalas 1000. Dan barang siapa bersalawat 1000 diharamkan tubuhnya menyentuh api neraka, selama tidak maksiat lagi. Makanya tiap hari kalau bisa 1000. Kalau nggak bisa 313. Nggak bisa 100, nggak bisa paling kurang 10. Bikin 10 wajib itu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pendek-pendek aja dulu, ya. Kita bukan wali, kita masih banyak orang masih kotor, masih jahil. Maka kita beramal yang sedikit tapi istiqomah, itu lebih bagus daripada banyak terhenti. 10 istiqomah tapi itu lebih bagus daripada ente baca 1000 cuman hari ini doang, besok nggak baca. Maka mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan itu
sulit. Nah, istiqomah ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Baca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Seandainya saya katakan tadi, salawat dengan riya saja diterima, bagaimana kalau ikhlas? Bagaimana dengan kerinduan, dengan kecintaan, dengan penghormatan, dengan ta'zim, pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi. Kita wudu, dalam keadaan wudu kita pakai parfum, pakai minyak wangi, menghadap ke arah kiblat, tidak ada yang melihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Kita baca salawat betul dengan khusyuk, dengan betul, dengan ta'zim, pengagungan. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang riya aja dibalas 10, apalagi yang ikhlas. Jadi yang dibalas 10 itu yang riya, yang ngantuk, yang enggak khusyuk. Tapi kalau khusyuk dengan pengagungan, dengan kecintaan kepada Rasulullah, kata ulama tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cerdas itu apa kata, kembali kepada kalimat cerdas. Labib. Idza sabaqahan nas bil ilm, sabaqahum bil amal. Wa idza sabaqahum an-nas bil amal, sabaqahum bil ikhlas. Wa idza sabaqahan nas bil ikhlas, sabaqahum bil muwazabah. Kalau orang mengalahkan kita dari sisi ilmu, kita kalahkan mereka dari sisi amal. Jika orang mengalahkan kita dari sisi amal, kita kalahkan mereka dari sisi ikhlas. Jika orang mengalahkan dari sisi ikhlas, maka kita kalahkan dengan cara kontinuitas istiqomah. Makanya kata ulama, kata hadis Nabi bagaimana? Al ulama al alimuna halka illa al amilun wal amiluna halka illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khatar. Orang yang berilmu itu masih celaka kecuali yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan itu masih celaka kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna alal khatar, dan orang-orang yang ikhlas ada dalam posisi berbahaya. Karena apa? Ikhlas mempertahankannya sulit. Pagi ikhlas, sore setelah ikhlas. Malam-malam ini sekarang ikhlas, besok pagi so hilang lagi. Ya. Pagi sore. Bagaimana kita tetapkan? Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, supaya mempertahankan ikhlas itu bagaimana? Enggak marah-marah sama suami, enggak kasar sama istri, pertahankan itu akhlak, pertahankan akhlak. Ya. Nah ini namanya cerdas. Dalam satu tafsir, cerdas adalah tadi orang fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Dan yang islami, apa itu islami? Mengikuti syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti syariatnya. Perintah salat, ikuti salat. Perintah zakat, ikuti zakat. Puasa, ikuti zakat. Perintah apa lagi? Naik haji bagi yang mampu. Nikah bagi yang mampu. Jual beli dan lain-lain bagi yang mampu. Apalagi? Perintahnya yang islami, menutup aurat. Ayo kita ajarkan anak-anak kita untuk menutup aurat sejak mereka usia balighah. Perempuan itu dikatakan, laki-laki atau perempuan dikatakan balik kalau sudah berumur 15 tahun, atau dia sudah mimpi junub, atau dia sudah keluar menstruasi. Maka sejak itu dia harus dibaiat, menutup auratnya, wajib sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Itu bukan tanggungan orang tua lagi. Ya, kalau masih kecil kita sebagai orang tua wajib mendidik, tapi ketika usia balik sudah harus jalan sendiri. Kita hanya mengingatkan saja. Tapi dia tidak bikin, dia yang dosa, tanggung dosa. Orang tua sudah tidak tanggung dosa kalau sudah mengajarkan dari sejak kecil. Jangan sudah besar baru diajarin. Nabi nyatakan bagaimana? Allimu auladakum bis-shalah wa hum abna sab'ah wadribu litarkab wa ibnu asyar. Ajari anak-anak kalian salat ketika mereka sejak berumur 7 tahun, dan pukul kalau mereka meninggalkan sholat kalau sudah umur 10 tahun. 10 tahun harus pukul. Maksudnya pukul apa? Darb ghair mubarrih, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membuat cacat, pukulan sekedar takut. Oh ini syariat, hati-hati, jangan laura, jangan main-main.
dalam masalah tahawun dalam sholat. Asal mereka tahu itu. Kalau sudah head balik, tahu sudah jalan sendiri. Tinggal dia tambah ilmu lagi, bagaimana sunnahnya, bagaimana supaya sempurna, supaya ikhlas, supaya itu terus bertahap. Ya, ilmu tidak terbatas sampai S1, S2. Nabi nyatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sudah isdat, sudah meninggal, sudah innalillahi baru selesai. Oh, saya udah S2 apa? Ya, bidangnya bidang apa lagi? Bukan urusan agama lagi. Ya enggak? Sedangkan urusan ilmu yang wajib adalah ilmu syariat. Fa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtaju ma'addi min fardi dini fi dawami ka tuhri was salati. Ini Islam. Kita hidup di Kobelo ya, yang masyarakatnya mayoritas mungkin agama sebelah ya, Nasrani. Kita umat Islam minoritas. Nah, dalam keadaan seperti ini bagaimana umat Islam menjaga? Ini lebih hebat. Ya, makanya orang Islam di lingkungan di Amerika atau dia tinggal di negeri yang minoritas, ya, mayoritas non muslim, itu lebih hebat biasanya. Nah, tinggal kita bersatu, kuatkan iman, persatuan diikatkan, ya, ini. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus bangga, ya. Ini ajaran Islam, ajaran paling sempurna. Dan terakhir akhir zaman orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu." Jika datang pertolongan Allah, ini tanda-tanda akhir zaman. Ya, turun Nabi Isa, turun keluar Imam Mahdi. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Lihat sekarang di mana-mana. Saya di Ternate di Masjid Al-Munawwar, setiap masuk di Masjid Al-Munawwar orang syahadat. Syahadat. Kenapa? Di Islam agama yang sangat logis, sangat seimbang. Dia tidak hanya urusan dunia, tidak hanya urusan akhirat. Seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian urusan dunia. Dunia kerja. Nanti zuhur pending dulu sholat. Kerja lagi, istirahat dulu. Ada panggilan asar, sholat. Nanti maghrib, isya. Nah ini yang disebut Islami, menghidupkan masjid, mengajarkan anak-anak kita akhlaknya Rasulullah SAW, manusia yang sempurna, fisiknya sempurna, zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Orang terkaya di dunia Nabi Muhammad. Ya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan dunia. Bukan Sulaiman yang paling kaya, Nabi Muhammad yang paling kaya. Tapi Nabi Muhammad orang yang sederhana. Aku lebih suka satu hari kenyang, satu hari lapar. Kalau aku kenyang, aku bersyukur. Kalau aku lapar, aku bersabar. Itu pilihan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mau angkat tangan, Gunung Uhud jadi emas, kerikil-kerikil jadi permata semua. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Itu pilihan. Jadi bukan, oh Nabi Muhammad orang yang miskin. Bukan. Nabi Muhammad memilih kehidupan yang sederhana. Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wahjurni fi zumratil tawadu. Nabi Muhammad, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Bagaimana tuh akhlaknya Nabi Muhammad? Bukan orang miskin dibangkitkan bersama aku, tapi aku bangkitkan bersama orang miskin. Kenapa? Ini tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan beliau. Bicara kaya, Nabi Muhammad sesungguhnya yang paling kaya. Bicara manusia paling tang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ya. Hidungnya mancung, matanya lentik, kulitnya putih, kemerah-merahan. Abyad musyarrab bil hadrah, putih kemerah-merahan. Ya. Jenggotnya berapa? 124.000. Oh, jenggotnya ada lengkap. Ya. Allahumma shalli Muhammad. Tidak ada fisik yang lebih mulia daripada Muhammad SAW. Ya. Hasan bin Thabit
menyatakan dalam sebuah syairnya, wa ahsanu minka lam talidun nisa'u wa ajmalu minka lam tarqatu ainu khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'anna khuliqta kama tasha'u. Lebih bagus dari parasmu, mata ini tidak pernah melihat. Lebih banteng dari wajahmu, tidak pernah perempuan melahirkan. Engkau diciptakan terbebas dari segala aib, seolah-olah engkau memesan sebelum diciptakan, memesan duluan. Kita nih lahir, ya, rojol lahir, saya mau hidung yang begini, nih kuritnya begini, rambutnya begini, memesan. Kita kalau diberikan pilihan, semuanya kita memilih yang bagus. Betul apa betul? Nabi Muhammad seolah-olah sekehendak beliau diciptakan. Bahkan saya katakan dipilihkan sama Allah yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan hanya bentuk fisiknya saja yang paling bagus, akhlaknya. Khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad paling bagus bentuk rupanya dan paling bentuk akhlaknya. Nabi Muhammad paling kaya, Nabi Muhammad paling ganteng, Nabi Muhammad paling apa? Paling kuat. Fisiknya 1 lawan 40 orang yang paling kuat zaman itu. Ya, pernah satu kali Nabi Muhammad menginjak kulit sapi, suruh ditarik sama 40 orang yang paling kuat. Tidak ada yang mampu, tidak bergerak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi Muhammad sehat, kuat, bukan karena makanan, bukan karena vitamin, bukan karena olahraga seperti kita. Kalau kita kan kalau makan madu, vitamin, olahraga, sehat. Nabi Muhammad makannya sedikit. Kekuatan Nabi Muhammad batinnya, fisiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, tidak ada pujian tentang kekayaan Nabi Muhammad, tidak ada pujian tentang kegantengan Nabi Muhammad, tidak dipuji dari sisi kekuatannya Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad dipuji daripada sisi akhlak. Kenapa? Tidak ada gunanya kaya kalau tidak berakhlak, tidak ada gunanya ganteng atau cantik kalau tidak berakhlak, tidak ada gunanya orang punya kekuatan fisik bagaimanapun kalau tidak berakhlak. Ini akhlak yang paling bagus. Allah nyatakan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau betul-betul dalam keluhuran akhlak yang agung. Bagaimana tuh akhlaknya Nabi Muhammad? Seorang badui bertanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana, sifatkan kepada aku bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Akhlaknya Nabi Muhammad al-azim, disebut khuluqul azim, akhlak yang agung. Sebelum aku jawab, kata Sayyidina Ali, tolong ceritakan dunia yang kecil ini. Dunia yang kau ketahui ini, tolong ceritakan sama saya. Bagaimana itu dunia? Dunia disebut mataun qalil, perhiasan yang sedikit. Badui ini angkat tangan, bagaimana akan aku ceritakan dunia yang sebesar ini? Di bagian Sayyidina Ali mengatakan, kalau kamu tidak bisa menceritakan dunia yang dikatakan sama Allah mataun qalil, harta yang sedikit, perhiasan yang sedikit, bagaimana akan aku ceritakan tentang Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah, Allah sendiri memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji tulisan kita bagus sama guru. Oh, tulisanmu bagus ya, Masya Allah. Lalu dibuat perlombaan menulis kaligrafi tingkat sekolah. Akhirnya dia juara 1, dipuji sama kepala sekolah, ini anak paling bagus kaligrafinya. Menang lagi tingkat kabupaten, naik lagi tingkat provinsi, naik lagi sampai tingkat nasional. Fulan bin Fulan kaligrafinya terbaik. Jadi beda pujian manusia yang kecil, keluarga kecil, satu sekolah, satu desa, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, sampai dunia. Beda nggak? Beda, kelasnya beda. Dan Nabi Muhammad dipuji sama siapa? Yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada artinya kita punya pujian ini sekarang. Nggak ada. Kita memuji Nabi Muhammad, kita yang terangkat. Wa ala tafunni wasifi yafna zaman wa fihi ma lam yusuf al Habib Ali bin Muhammad Habibnya menyatakan,
Semua orang bercita-cita tentang Nabi Muhammad, menyifatkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sampai habis zaman ini belum 1/10-nya menceritakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain dikatakan akhlak hasanah. Akhlak yang bagus itu apa? An tuhsin ala man asa'ak, wa an ta'fu ala man zalamak, wa an tusil ala man qata'ak. Akhlak yang bagus itu adalah apa? Engkau berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun sama kamu. Memaafkan orang yang zalim sama kamu. Menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi sama. Kalau kita berbuat baik sama orang baik itu biasa. Ya enggak? Orang berbuat baik sama kita, kita pasti berbuat balas budi namanya. Oh, dia berkunjung sama saya nanti lebaran kunjung lagi sama dia. Oh, dia kemarin Idul Adha datang sama saya, bawa kurban, balik lagi. Itulah balas budi. Semua manusia rata-rata sifatnya seperti itu. Orang buat baik sama kita, dia baik sama dia, kita baik sama dia. Tapi Nabi Muhammad SAW yang ketika dakwah dilempari, dizolimi, pernah membalas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan umatnya, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu siapa aku. Wa arju ay yakhruja min aslabi man yatawalla. Dan aku berharap akan keluar dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Mungkin ini si bapak belum baik, mungkin anaknya baik. Anaknya belum baik, mungkin cucunya jadi baik. Itu Nabi Muhammad punya dakwah, ya, jangka panjang. Bukan mandang besok, minggu depan, bulan depan, sampai akhir. Kalau bisa semuanya diselamatkan, diberikan syafaat dan yang sampai masuk ke dalam neraka. Itu kecintaan Rasulullah sama kita. Ya, saya mau tanya sekali lagi, kira-kira mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Kalau mau masuk surga, mau transit neraka dulu apa langsung? Langsung kan transit dulu. Jangan tinggal sholat 5 waktu. Bakti sama orang tua, hormati guru. Ya? Orang yang transit itu, yang dia tarsok, ya, bolong-bolong. Zuhur sholat, asar enggak. Zuhur, asar, maghrib sholat, isya ketiduran, subuh ketiduran. Kadang-kadang cuma sholat Jumat doang sholatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita pertahankan. Ayo, kita tahankan apa? 3. Tingkatkan ilmu, tingkatkan akhlak, tingkatkan iman. Ya. Dunia nggak ada artinya, Bu. Akan kita tinggalkan. Kalau nanti kita tinggalkan, warisan direbut. Punya istri kan dikawin lagi sama orang. Innalillahi wa inna ilaihi. Begitu. Itu dunia. Tapi kalau ilmu, akhlak, iman, ini yang kita bawa, yang setia sama kita. Ya, bagaimana mempertahankannya? Insyaallah dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menumbuh kembangkan kita menjadi insan yang cerdas dan insan yang islami. Ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan